Ya, izin bertanya ya. Thorikoh kan banyak sekali ya. Ini kalau kita mau masuk ke thorikoh, bagaimana cara mencari thorikoh yang pas dengan kita dan langkah awalnya kita mesti gimana ya? Sebenarnya thorikoh itu jalannya Allah, tujuannya kepada Allah, dan yang menganugerahkan memberikan thorikoh itu Allah. Cara awalnya adalah kita ikutin syariat yang umum dulu. Menjalankan prinsip-prinsip ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu yang akan nantinya akan menjadikan seseorang akan mendapatkan bimbingan lebih intens, lebih khusus. Karena terdorong mulai keterbukaan, dari mulai ketunduk pada syariat secara umum. Karena ketika seseorang tunduk pada ajaran syariat agama, otomatis dia tuh tunduk kepada Rasulullah, kepada Allah, kan gitu. Nah, Rasulullah sebagai pembimbing secara keseluruhan. Nah, dari situ dulu nanti akan Allah utus, Allah akan kirim ya, sosok hamba yang akan membimbing lebih intens lagi. Tuh. Makanya dari mana mulainya? Jalankan syariat yang sudah ada secara umum, ajaran Rasulullah. Nah itu. Gimana dapatnya? Ya deketin ulama, ngaji, dibimbing. Ya. Jangan otodidak. Jangan otodidak, dibimbing dulu, ngaji gitu kan, ikutin. Kalau otodidak nanti seenaknya sendiri. Dalil yang paling enak nanti dipakai. Nah, yang enak ini nih, yang ini nggak enak nanti. Nah, kalau dengan bimbingan datang kepada guru, dibimbing, ikutin cara ibadahnya guru, cara sholatnya seperti apa diajarkan, diikutin dulu itu. Nah, nanti akan lebih memunculkan nanti kesadaran lebih intens dalam diri seseorang tersebut. Nah, macam munculnya thorikoh itu seperti itu, gitu kan. Nah, tadi menjalankan syariat-syariat agama, ajaran-ajaran sudah berthorikoh itu kan. Cuma lebih intens lagi nantinya bagaimana caranya, makanya ada cara-cara metode-metode yang diajarkan oleh siapa yang membimbing kita. Itu awal dari situ. Jadi gerbangnya dari syariah yang universal, yang umum itu, ajaran Rasulullah. Nah, karena semua para guru, para kiai, para ulama ketika mengajarkan pasti tidak akan keluar daripada rel yang digariskan oleh ajaran Rasulullah, oleh ajaran Allah. Jadi semuanya seperti itu. Maka ketika orang beranggapan, wah itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, karena dia tidak menemukan bimbingannya, tidak menemukan asal usulnya gitu kan. Nah itu karena hasil otodidak itu, kesimpulannya sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, orang-orang yang mengikuti bimbingan para guru, para ulama, para kiai, pasti. Makanya adab yang pertama, husnudzon dulu itu pada sang guru, sang kiai. Apa yang disampaikan, ajarannya pasti benar. Itu adab tuh. Nah, coba kalau otodidak, enggak, dipilih dulu. Nah sekarang banyaknya begitu. Makanya coba kita berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada pelaksanaan kita menjalani ketakwaan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan. Nanti akan terarah. Maka ketika dalam bimbingan itu kita akan dipaksakan dulu. Untuk apa? Tunduk dulu. Ikutin perintah larangan dari siapa yang membimbing kita, gitu kan? Nah, syariat kan pasti memaksa. Betul nggak? Perintah sholat memaksa nggak? Pasti memaksa. Suruh sholat, gitu kan? Bukan dipilih sekarapnya sendiri. Nah, perintahnya kita tegakkan sholat, memaksakan. Yang dipaksa apa? Ego. Yang dipaksakan tuh egonya, nafsunya. Nanti ketika dibangun tuh ikhlasnya, ya, kesadaran-kesadaran yang terus mendekatkan kerelaan kepada Allah, tawakalnya seterusnya, itu yang akan mendatangkan bimbingan-bimbingan selanjutnya. Karena secara umum Quran sendiri tidak sebagai hudan kan, hudal linnas wa bayyinat, gitu kan.
sebagai petunjuk, sebagai pembimbing untuk manusia, wa bayyinat, memberikan penjelasan-penjelasan. Itu Quran. Nah, ternyata butuh dibimbing untuk mendapatkan penjelasannya. Jadi sosok manusia juga, karena kita manusia. Makanya yang menjelaskan manusia. Makanya Allah utus Rasul untuk menjelaskan Al-Quran. Biar dapat apa? Merasakan bimbingan Al-Quran, merasakan penjelasan, mengetahui penjelasan Al-Quran. Ya Rasul nggak ada pewarisnya. Allah utus pewaris-pewaris Rasul, para aulia, para ulama. Itu. Dan itu apa berhenti? Terus ila yaumil qiyamah akan hadir terus. Akan hadir. Yang berasumsi menganggap tidak ada, pikiran kita, pikiran umum manusia.